Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ayat 238, benar ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kosakata yang baru bunyinya hafidu. Hafidu ini bentuk fi'il amr. Haknya dipanjangkan, berasal dari kalimat hafido. Hafido artinya menjaga. Jadi istilah orang yang menjaga Al-Quran disebut hafidh Al-Quran. Kadang-kadang kita ada hafidhullah, hafidho artinya apa? Menjaga. Nah, kalau ada kalimat haknya dipanjangkan, itu kan hafidu gitu ya. Benar ya? Hafidu. Maka artinya saling. Jagalah terus-menerus. Kalau hafidho hanya menjaga saja. Kalau hafadho berarti jagalah terus-menerus. Bermakna tikrar, diulang-ulang. Fi'il amr dari bentuk kosakata yang berasal dari 4 huruf. Mazidnya mazid 1. Nah, mazid 1 kan ada 3. Masih ingat kan? Mazid 1 ada 3. Af'ala, fa'ala, sama fa'ala. Ini hafadho. Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Pantesan kok Pak Toyir bingung. Belum. Ya. Hafidu, jagalah. Karena berakhiran wawu alif, maka pelakunya adalah jamak. Wawu alif yang ini nih. Wawu alif yang ini menunjukkan kalau pelakunya adalah jamak. Jadi kalian jagalah, atau jagalah kalian. Alas solawati, ala atas, as-solawati, solat. Ini jamak dari kalimat as-solat. Solawat ini jamak dari kata as-solat. Ini bukan solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu bukan Pak, tapi solat. Jagalah oleh kalian alas solawati, atas solat kalian. Terus kalimat solat itu memang terkadang dimaknai solawat. Ya, terkadang dimaknai apa? Solawat. Ini contoh. Misalnya ada kalimat as-sholatu. Ini maknanya apa Pak? Solat. Solat, bukan solawat, bukan. Solat.
Tapi kemudian setelah kalimat as-sholatu ini kok terus kemudian ada kata ala. As-sholatu ala. Maka kalimat as-sholatu ini dimaknai sholawat. Misalnya Bapak mengatakan as-sholatu ala nabi, berarti apa? Sholawat atas nabi. Maka semua sholawat pasti menggunakan kata ala. Misalnya shollu ala nabi, bukan sholatlah tapi apa? Bersolawatlah. Karena ada kata ala. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Nah, ada kata ala lagi. Berarti kalimat shollu maknanya apa? Shollu ala berarti sholawat. Jadi kalimat as-sholat itu maknanya memang ada dua. Makna bisa bermakna dua. Bisa bermakna sholat, ya, sholat. Bisa bermakna sholawat. Sholawat secara bahasa Indonesia ini sholawat. Misalnya sholawat Jibril, sallallahu ala, tetap ala. Gitu. Kalau sholat ada kata ala maka dimanai sholawat. Gitu. Hafidhu ala sholawati. Nah, ini kan ala ini kan di depannya ya, bukan di belakangnya. Jagalah oleh kalian ala sholawati atas solat kalian. Wassolati. Ini huruf solatnya, taknya harokatnya kasroh nih. Solati. Berarti ada huruf jar yang tersimpan di dalam kalimat as-sholati. Maka kalimat hafidhu ala ini nanti terulang. Yang ini. Hafidhu ala sholawati. Terus hafidhu ala sholati. Yang atas jamak, yang bawah tunggal. Jagalah oleh kalian alas sholawati atas solat kalian, wassolatil wusta, ini dua kata, wassolatil wusta, dan jagalah solat wusta kalian. Wusta apa artinya? Apa wusta itu? Wusta artinya pertengahan. Ada kalimat wasaton. Wasaton artinya pertengahan. Kalau bahasa Indonesia ada kalimat wasit. Wasit sepak bola itu, wasit. Wasit itu dari bahasa Arab. Wasit. Orang yang berada di tengah-tengah. Makanya wasit nggak boleh. Nggak boleh. Ini bola udah keluar masih dikatakan gol, kan aneh. Nah, ini namanya bukan wusta namanya. Wassolatil wusta. Ini nanti jagalah solat kalian, khususnya jagalah solat wusta kalian. Ada nggak solat wusta itu apa? Nanti ada solat wusta, solat yang ada di pertengahan. Maksudnya solat yang paling berat atau paling penting menurut kita. Mungkin sholat wustanya saya dengan bapak-bapak mungkin beda. Kalau dalam penafsiran al-wusta yang dimaksud sholat asar. Tapi ada yang mengatakan wusta itu sholat subuh. Beda-beda kan? Itu. Makanya ada yang mengatakan wusta pertengahan apa? Kalau pertengahan antara siang dengan malam ya benar, yaitu sholat asar. Gitu. Wassolatil wusta. Wakumu ini juga berakhiran wawu alif, ada wawu alifnya nih. Wakumu
berasal dari kalimat koma. Koma, berdiri, karena ini bentuk perintah, maka kalimatnya dirikanlah. Wakumu, dan dirikanlah apa Pak? Solat tadi itu. Lillahi apa? Nah, li itu bisa bermakna bagi, bisa bermakna karena. Kadang-kadang kalimat lillah itu dimaknai karena Allah. Misalnya usolli fardhu subhi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu kalimat lillahi itu maknanya apa? Karena Allah. Misalnya ada kalimat fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka solatlah apa solawatlah? Solatlah. Kenapa Pak? Karena tidak ada Allah. Di surat Al-Kautsar itu Pak, yang surat yang sangat familiar bagi kita, yang istiqomah kita baca setiap kali solat. Fasolli li rabbika, ada kalimat fasolli li, ada kalimat li. Li itu bermakna karena. Lillah sama dengan lillah, li rabbika yang lillah sama. Tapi kalau misalnya fasolli ala Muhammad, maka artinya apa? Maka bersolawatlah. Itu rahasia dibalik kata huruf jar. Di huruf jar itu tidak hanya sekedar huruf. Wakumu, dan dirikanlah lillahi, karena Allah, dirikanlah qonitina, berasal dari kalimat konita atau konata. Artinya apa? Tunduk atau patuh. Karena qafnya dipanjangkan, maka bermakna orang. Qonitina, orang-orang yang tunduk. Tunduk apa patuh? Tunduk patuh ya, sama, taat, qonit. Saya ulangi. Hafidu, jagalah oleh kalian, alas solawati, atas solat kalian, wassolatil wusta, dan solat wusta kalian, wakumu, dan dirikanlah, lillahi, karena Allah, qonitina, sebagai orang-orang yang tunduk, sebagai bentuk rasa orang yang tunduk kepada Allah. Dirikanlah karena Allah, mendirikan apa? Solat tadi itu. Nah, di dalam kalimat solat ini ada nggak kalimat zakatnya? Tidak ada. Maka yang dimaksud as-solawat tidak hanya sekedar solat wajib. Tapi kalimat hafidu apabila dimanai menjaga solat wajib, maka as-solawat bermakna solat wajib. Solat wajib yang mana? Ya, solat wajib yang 5, ya kan? Solat wajib yang 5. Ya, selain yang 5 itu ada nggak solat wajib selain 5 ini? Selebihnya solat sunnah. Misalnya ada wajib, juga wajibnya pasti kifayah. Wassolatil wusta, dan jagalah khususnya solat wusta. Kalau pemahaman dalam tafsir Al-Misbah itu disebut sholatil wusta, itu sholat di pertengahan. Maksudnya apa? Sholat yang paling berat bagi manusia. Ada yang mengatakan sholat isya, ada yang mengatakan sholat subuh. Kalau kita yang paling berat sholat apa Pak? Kalau bagi pensiunan sholat subuh paling gampang Pak. Kalau bagi pekerja sholat duhur itu berat. Sholat asar juga berat, karena sholat asar itu biasanya kerjaan diselesaikan baru sholat. Macam-macam lah pendapat kaitannya tentang as-sholatil wusta. Sholat yang wusta, wasaton, yaitu dalam segi makna wusta itu pertengahan. Ya, makanya ada diniyah
awaliyah, diniyah, wusto. Itu sekolah itu. Sekolah SD itu diniyah, awaliyah. Kalau SMP itu diniyah, wusto, pertengahan, menengah. Fa'in khiftum, fa'in maka jika khiftum berasal dari kalimat khofa, khauf, apa artinya? Takut. Ini ya tidak hanya sekedar takut ya Pak, nanti dalam pemahaman kalimat khiftum ini dalam keadaan peperangan, dalam keadaan bencana, hujan, badai dan lain sebagainya, khiftum. Atau dalam keadaan musafir, ya. Fa in khiftum maka jika khiftum kalian khauf, kalian takut. Kalian takut. Maka nanti ada sholat namanya sholat khauf. Sholat dalam keadaan khauf, dalam keadaan yang tidak wajar. Kalau kita sholat di masjid ini sholat khauf bukan? Bukan, namanya kita sholat di masjid yang seperti ini namanya bukan khauf. Farijalan, farijalan, rojala itu artinya berjalan. Kayak ada orang namanya Pak Rojali, itu orang suka jalan kemana-mana, Pak Rojali. Tapi kosakata rojala itu nanti maknanya bisa laki-laki, rojulun. Ya, makanya rojala rojulun rijlan. Rojala rojulun rijlan. Seorang laki-laki berjalan dengan jalan kaki, dengan kakinya. Nah, bahasa Arabnya kaki, rijlun. Iya kan? Kali itu berasal dari kosakata yang hampir-hampir sama. Apa itu? Jadi, misalnya ada kalimat begini, ini maknanya nanti bisa beda-beda. Apa bacaannya tuh? Kalau kita baca rojala, maka artinya apa? Berjalan. Berjalan. Kalau rojulun artinya laki-laki. Kalau rijlun artinya kaki. Berarti kalau digabung tulisannya begini, terus kemudian ini dulu sempat ada. Nanti tinggal kita bacanya bagaimana? Gimana bacanya, Pak? Apa bacanya, Pak? Apa, Pak? Apa, Bu? Ini bacanya nanti apa? Rojala rojulun rijlan. Apa artinya? Laki-laki berjalan dengan jalan kaki, dengan kakinya maksudnya. Rijlan itu apa? Artinya kaki. Makanya yang kakinya mudah bergerak kemana-mana gampang tanpa izin tanpa apa ya pasti rojulun, pasti seorang laki-laki. Paham ya Pak? Itu jama, itu bentuk jama, beda lagi. Itu bentuk jama. Fa in khiftum farijalan, fa in khiftum maka jika kalian takut, farijalan maka dengan berjalan. Rijalun ini kalimat rijalun itu juga ada yang mengatakan jamak dari kalimat rojulun. Rojulun seorang laki-laki, beberapa orang laki-laki dijamakkan rijalun. Rijal. Ada namanya Pak Rijal, nah itu laki-laki pasti. Rijal. Nah kalau diartikan berjalan berarti Pak Rijal seorang laki-laki yang suka jalan-jalan. Cocok Pak itu udah. Farijalan maka dengan berjalan
au rukbanan, berasal dari kalimat rokiba, artinya naik kendaraan. Rukbanan. Apa artinya? Apabila kalian takut, maksudnya dalam keadaan takut, maksudnya takut apa nih Pak? Iya, maksudnya kalau dalam keadaan bahaya, ngapain? Ini kan masih ada kaitannya tentang hafidhu alas solawati. Kan kita disuruh jaga, mempertahankan diri untuk mendirikan sholat. Nah, ketika dalam keadaan sholat, kok waktunya itu dalam kondisi khauf, bukan takut, aduh takut nanti kuntilanak, bukan itu, bukan. Khauf yang dimaksud apa? Peperangan, bencana, ya terus kemudian ada binatang buas, itu juga termasuk khauf. Termasuk hujan dalam kendaraan, musafir, itu kategorinya kategori apa? Khauf. Maksudnya bukan mukimin ya, bukan mukim. Maka farijalan, maka sholatlah dengan berjalan, au rukbanan, atau sholatlah dengan naik kendaraan. Artinya ketika seseorang di atas kendaraan itu loh Pak, masih diperbolehkan sholat. Yang penting jaga. Maka kalimat menjaga ini nanti ada yang berpendapat setelah kamu tidak khauf ya ulangi lagi. Pernah nggak Pak melaksanakan begitu? Misalnya nih, Bapak naik mobil lah, misalnya mobil di tengah tol, sudah masuk waktu duhur waktu sholat misalnya, mau diniati jamak qashar, perjalanannya belum memenuhi persyaratan, kan gitu ya Pak. Misalnya kalau kita kemana Pak? Kalau Bekasi terlalu jauh, Bekasi jauh banget tuh Pak, Bekasi itu. Tapi ini orang Bekasi. Iya, misalnya ke Cikarang lah. Cikarang kan belum terlalu jauh lah, maksudnya gitu. Mau diniati jamak atau qashar tidak bisa, belum memenuhi persyaratan. Sedangkan sudah masuk waktu sholat, gimana caranya? Nah, itu caranya bagaimana? Farijalan au rukbanan. Nanti caranya bagaimana? Sholat di atas kendaraan. Tujuannya apa? Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Nah kan begitu nyampe ya sholat lagi, gitu caranya. Begitu sampai, misalnya sampai di rest area atau mana yang sekiranya bisa sholat, ya sholat lagi. Ini namanya khauf, sholat yang tidak dalam kondisi tidak dalam kondisi wajar. Fa'idha amintum, ini amintum berasal bukan dari kalimat iman, bukan, tapi aman. Fa'idha amintum, kalau kita perhatikan tadi menggunakan kata in, yang kedua menggunakan kata idha, artinya sama enggak? Fa in khiftum, maka jika kalian khauf, kalian khawatir. Fa idza amintum, maka jika kalian iman, sama enggak Pak? Antara in dengan idza, sama enggak? In maknanya apa? Jika, idza apabila. Apabila sama jika sama enggak? Ya beda tulisan Pak Ustaz. Ya beda tulisan, enggak apa-apa. Tapi secara makna dia mempunyai makna yang hampir sama-sama bermakna syarat. Jika, maka pasti ketemu kata fa. Pasti ketemu kata apa? Fa. Fa in khiftum farijalan, ada fa-nya. Fa idza amintum fadhkurullah, pasti ketemu fa. Karena ini bermakna syarat. Syarat itu pasti ketemu jawabnya. Apabila saya lapar, maka saya makan. Gitu loh. Fa idza amintum, maka jika amintum kalian telah aman. Maksudnya apa? Tidak dalam kondisi
khiftum, tidak dalam kondisi khauf. Maka fadhkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah. Ini juga fi'il amr, huruf terakhirnya yaitu wawu dan alif, bermakna kalian. Maka berzikirlah kalian, ingatlah kalian Allah kepada Allah. Apabila telah aman, maka berzikirlah kalian kepada Allah, maka ingatlah kepada Allah. Inilah yang kemudian tadi saya sampaikan tadi ya. Misalnya orang sholat di rumah, sholatnya sendiri, entah itu sholat wajib. Kita bicara sholat wajib ya Pak, sholat wajib dulu, sholat wajib. Kemudian tahu-tahu mungkin ada hewan yang membahayakan misalnya gitu kan, jatuh di depan kita, atau mau nyaplok atau apa, akhirnya kita langsung kemudian apa? Lari. Nah, lari itu kemudian jangan membatalkan sholat. Gimana caranya? Ya, pindah tempat kan Pak. Nah, kita pindah tempat itu jangan sampai membatalkan sholat. Memang berjalan kaki nggak membatalkan. Kalau dalam keadaan amintum, batal. Tapi kalau dalam keadaan khauf, ya tidak batal. Tuh. Tidak batal, tidak menghadap kiblat, lari dengan itu, ya kan? Ada yang mengartikan kalimat khiftum itu dalam keadaan berperang. Orang perang aja masih diwajibkan sholat. Ada yang berperang, ada yang sholat. Nanti bergantian tuh. Kalau dalam caranya kan sholat ketika dalam keadaan berperang. Kalau yang ikut perang. Nah kalau yang tidak ikut perang, misalnya ibu-ibu, sholatnya gitu juga, kan enggak kan Pak? Misalnya kayak di Palestina kan dia lagi perang tuh. Itu masuk dalam kategori apa? Fa'in khiftum. Dia termasuk dalam kondisi yang tidak aman. Kalau sudah aman, kayak kita ini aman, fadhkurullaha kama allamakum, maka ingatlah kalian kepada Allah. Artinya berzikirlah, ingatlah. Kama sebagaimana allama. Kalau alima artinya mengetahui, kalau ada tasdidnya artinya mengajar. Ya, mengajarkan. Iya. Kama allamakum, sebagaimana dia mengajarkan. Mengetahui sama mengajarkan sama nggak Pak? Beda. Jadi kalau orang itu kan urut-urutannya kan begini. Urut-urutan itu bukan urut pijet ya Pak, urut-urutan maksudnya dari kalau memang pegel Pak Ustadz kalau diurut. Pak Rahmat yang bisa aja nih. Jadi berawal orang itu ta'allum, ta'allama. Apa artinya ta'allama? Ta'allama, belajar. Kalau orang sudah belajar, baru alima, baru mengetahui. Kalau sudah alima, dia allama. Ini semuanya berasal dari kosakata yang sama, yaitu ilmu. Ini jangan dilompat. Orang tahu-tahu ngajar tanpa dia pernah belajar atau punya pengetahuan. Artinya, kalau orang mau allama, mau menjadi muallim itu orang yang mengajar, maka dia harus alima, dia harus punya ilmu. Nah, ilmu dari mana? Dari ta'allum. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, harus ta'allum, yaitu belajar. Maka ada istilah ta'lim wal muta'allim. Ada istilah belajar dan orang yang sedang belajar. Ini berasal dari kosakata yang sama gitu maksudnya.
Kama allamakum, sebagaimana dia mengajarkan pada kalian, malam takunu, ma apa saja, lam takunu yang kalian belum, ta'lamuna kalian belum ketahui. Nah, ini kosakatanya juga sama tadi. Ta'lamun ini berasal dari kalimat alima. Mengetahui. Nah, ada kalimat lam takunu. Lam itu bermakna tidak atau bermakna belum. Takunu itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Yang kalian kan aslinya takununa aslinya. Malam takunu, selama atau apa-apa yang kalian belum ta'lamun ketahui. Sebagaimana Allah telah atau Dia telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang kalian belum kalian ketahui. Saya ulangi ya. Fa in khiftum, maka jika kalian takut, farijalan maka dengan berjalan, aurukbanan atau dengan apa? Dengan berkendaraan. Fa idza amintum, maka jika kalian telah aman, fadzukurullaha, maka ingatlah kalian kepada Allah, kama allamakum, sebagaimana Dia mengajarkan pada kalian, malam takunu ta'lamun, apa-apa yang kalian belum ketahui. Ulangi lagi dari awal ya Pak, bareng-bareng. Hafidhu, jagalah oleh kalian, alas solawati, atas solat-solat kalian, was solatil wusta, dan solat wusta kalian, wakumu, dan dirikanlah lillahi, karena Allah, qanitina, sebagai orang-orang yang tunduk. Coba diulang langsung. Jagalah solat-solat kalian dan solat wusta kalian, dan dirikanlah karena Allah sebagai orang-orang yang tunduk atau patuh. Fa in khiftum, maka jika kalian takut, farijalan, maka ya dengan berjalan, aurukbanan atau dengan berkendaraan. Fa idza amintum, maka jika kalian telah aman, fadzukurullaha, maka ingatlah kalian kepada Allah, kama allamakum, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepada kalian, malam takunu, apa-apa yang kalian belum ta'lamuna ketahui, apa-apa yang belum kalian ketahui. Jadi ayat kedua ayat ini muncul adanya di antara ayat-ayat yang berbicara tentang rumah tangga, tentang pernikahan, tentang perceraian. Ini maksudnya apa? Sesulit apapun urusan tentang bercerai, tentang apa? Jangan lupa mendirikan sholat. Jangan lupa dengan sholatnya. Maka setelah menjelaskan tentang sholat, kembali lagi urusannya. Kembali lagi tentang urusan apa? Urusan perceraian. Nah, ini contoh misalnya. Waladina, dan orang-orang yang yutawaffauna. Nah, berasal dari kalimat wafat. Dan orang-orang yang yutawaffauna, yang diwafatkan. Yang diwafatkan ini berawalan ya, berakhiran wawunun, berarti hum, yaitu mereka. Orang-orang laki-laki yang diwafatkan, minkum, di antara kalian. Diwafatkan itu maksudnya apa Pak? Ya meninggal. Diwafatkan, maksudnya wafat itu artinya sempurna, artinya umurnya telah sempurna.
minkum di antara kalian, wa yadaruna dan mereka meninggalkan. Mereka siapa, Pak? Mereka yang diwafatkan. Meninggalkan siapa? Azwajan. Meninggalkan istri apa istri-istri? Bingung. Kalau istri berarti satu, kalau istri-istri berarti banyak, 3 atau 4. Pilih yang mana, Pak Rahmat? Istri-istri, karena jamak dari kalimat zaujun. Zauj satu istri. Kalau azwajan beberapa istri. Ini bukan satu orang istrinya 4, enggak. Maksudnya kan tadi kan kalian. Orang-orang yang diwafatkan, orang-orang yang meninggal, kemudian dia meninggalkan istri. Yang meninggal enggak satu orang, Pak. Iya kan? Ini pikirannya kalau langsung istrinya 4. Ya, tapi ya bisa dimaknai itu bisa, kan ada kemungkinan. Terus meninggalkan apa? Wasiatan. Wasiatan yaitu apa? Wasiat. Meninggalkan istri, terus kemudian ada apa? Wasiat. Wasiat. Wasiat apa, Pak? Wasiat itu apa? Wasiat. Itu berpesan yang terkait ini apa namanya? Kalimat wasiatan yang ada di sini wasiat terkait tentang harta. Ya, harta warisan, Pak. Ya, kayak kan gini, ada beberapa orang yang tidak menerima harta waris. Tapi gara-gara orang itu disebut di dalam wasiat, maka akhirnya orang itu berhak mendapatkan warisan melalui jalur apa? Jalur wasiat gitu. Melalui jalur wasiat. Wasiatan meninggalkan wasiat li azwajihim untuk azwajihim istri-istri mereka. Meninggalkan istri-istri. Jadi ada orang laki-laki meninggal, terus kemudian apa? Meninggalkan istri. Nah, istri tadi wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli ghairu ikhraj. Di antaranya ini. Nah, wasiat itu gimana caranya? Wasiat. Wasiat itu kan berwasiat kepada ahli waris untuk dikerjakan orang selain ahli waris. Itu ya, Pak? Paham ya? Misalnya saya berwasiat kepada anak itu kan ahli siapa? Ahli waris saya. Berarti anak ini tidak boleh menerima manfaat dari wasiat, tapi dia wajib mengerjakan. Paham, Pak? Jadi misalnya saya nanti kalau bapak meninggal, tanah yang ada di era Mas itu yang ada nanti kasih ke Masjid Baitur Rahman. Misalnya gitu ya, Pak? Kasih Baitur Rahman. Nah, Masjid Baitur Rahman sebagai yayasan ini tidak ahli waris, tapi yang jalanin wasiat saya siapa? Ahli waris. Ahli waris tidak boleh ngerubah isi daripada wasiat. Gitu. Yang penting nanti aturannya bagaimana? Tidak boleh melebihi apa? Tidak boleh melebihi sepertiga dari sisa harta warisan. Setelah dikerjakan utang piutang, setelah dikerjakan wasiat tadi itu. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli. Mata itu mut'ah, artinya pemberian yang menyenangkan. Meninggalkan istri-istri, wasiyatan sebagai wasiat untuk istri-istri mereka, yaitu apa? Mata'an. Yaitu apa? Mata'an. Sebagai kesenangan ilal hauli sampai 1 haul setahun, ghaira ikhrajin
dengan tanpa pengusiran, dengan tanpa mengeluarkan. Maksudnya gimana? Seorang istri yang ditinggal mati suaminya, ini suaminya yang mati, Pak. Ditinggal mati suaminya selama setahun tidak boleh boleh menempati rumah. Walaupun rumah itu adalah rumah waris, yang mungkin saja peninggalannya hanya tinggal rumah itu. Anaknya 4, ada istrinya, ibunya masih ada, anaknya 4. Ini kan maka rumah ini menjadi berhaknya ahli waris. Maka terus kemudian bagaimana caranya? Ya dibagi. Fa'in kharajna. Ini nanti ada kalimat ikhraj, ada kalimat kharaja. Dalam apa namanya wazannya itu berbeda. Kalau ada kalimat kharaja, apa artinya? Keluar. Kalau saya tambahi hamzah menjadi akhraja, maka berubah maknanya menjadi mengeluarkan. Ya. Kalau ini nanti bunyinya menjadi khurujun. Khuruj, apa artinya khuruj? Yaitu keluar. Kalau nanti ini dirubah menjadi masdar, bunyinya ikhrajun, mengusir, mengeluarkan. Beda ya Pak. Kharaja, khurujun, akhraja, ikhrajun. Artinya apa? Beda. Keluar sama mengeluarkan. Nah, ikhraj tadi apa artinya? Bukan tanpa keluar, tapi apa? Tanpa mengeluarkan. Mengeluarkan maksudnya apa? Mengusir. Biarlah di situ dia sampai setahun tanpa diusir. Maksudnya diusir itu bukan disuruh ini, enggak. Maksudnya gini loh Pak. Jadi pemikirannya jangan masuk ibunya diusir, bukan itu. Permasalahannya kan tanah atau harta warisan yang ditempati itu adalah bukan saja milik istrinya, tetapi juga milik anaknya sebagai ahli waris. Fa'in kharajna, maka apabila kharajna mereka keluar. Mereka siapa Pak? Nah mereka ini domirnya hunna. Nah hunna itu ya azwajan tadi itu. Kharajna itu maksud ini. Apabila mereka istri-istri itu keluar, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa alaikum atas kalian, maka tidak ada dosa atas kalian fima fa'alna, terhadap apa-apa atau pada apa-apa fa'alna yang mereka kerjakan. Apabila mereka keluar, maksudnya keluar dengan sendirinya atau keluar, pokoknya keluarlah karena merasa itu bukan bagian warisannya, misalnya begitu. Memang ada Pak? Ya pasti ada ya, namanya hukum ya Pak ya. Pasti ada. Kalau misalnya orang yang istrinya 4, kan bisa aja namanya ini bukan bagianmu yang sono. Mungkin aja terjadi. Ya kalau istrinya cuma 1 ya mau ngusir kemana orang cuma 1. Ini masalahnya ini istrinya 4. Kalau istrinya 4. Fala junaha alaikum, maka tidak ada junah dosa alaikum atas kalian fima fa'alna
fi anfusihinna, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan pada diri-diri mereka, mim ma'rufin, dengan atau dari perkara yang baik. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya mereka keluar dari rumah dengan sendirinya, yang penting ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Baik menurut yang keluar, baik menurut semuanya. Wallahu azizun hakim. Wallahu, dan Allah, azizun maha apa? Maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya ulangi. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffauna, yang mereka diwafatkan, minkum dari kalian, wayadaruna, dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri, wasiyatan, meninggalkan apa? Wasiat, li azwajihim, bagi istri-istri mereka, mataan, sebagai kesenangan, ilal khawli, sampai setahun, ghaira ikhrajin, dengan tanpa pengusiran. Fa in kharajna, maka jika mereka keluar, fala junaha, tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, fima fa'alna, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan, fi anfusihinna, pada diri-diri mereka, mim ma'rufin, ya, dari yang baik. Maksudnya apa? Terhadap kebaikan yang mereka kerjakan. Jadi maksudnya fima fa'alna mim ma'ruf. Maksudnya apa? Terhadap apa-apa yang mereka kerjakan dari kebaikan. Itu kan sulit untuk dicerna tuh. Maksudnya dari apa-apa kebaikan yang mereka kerjakan pada diri-diri mereka. Wallahu azizun hakim. Allah maha apa? Maha perkasa lagi maha bijaksana. Yuk diulangi satu-satu ya, dari depan. Kemarin udah berkali-kali dari depan, sekarang kembali lagi depan lagi. Masalahnya ini yang belakang ini udah ngancem Pak, ini kalau saya disuruh-suruh minggu depan nggak masuk. Iya, ayo Pak, udah ngalah, coba ngalah. Ayo hafidhu, ngalah untuk menang, ayo hafidhu. Dirikanlah sebagai orang-orang yang tunduk. Lanjut sampingnya. Fa in khiftum. Apa-apa yang kalian kerjakan. Ayo lanjut Pak. Walladzina yutawaffawna. Meninggalkan. Maha perkasa lagi maha bijaksana.
Nah, dari sebelah kanan Pak. Nanti biar Pak Arif yang agak panjangan, ya kan? Nah, ya, dari Pak Rahmat dulu. Ayo Pak Rahmat. Ya, hafidu. Mau ngelanjuti yang tadi juga nggak apa-apa. Diulangi aja, diulangi. Biar ntar malah ketahuan pinternya kan nggak bagus. Ayo Pak. Wassalatil wusta. Dan dirikanlah sebagai orang-orang yang taat. Ya Pak Rahmat, lanjut. Fa in khiftum. Fa idza amintum. Belum kita ketahui. Ya Pak Arif, walladzina yutawaffawna. Sebagai kesenangan. Iya, keluar. Jadi intinya fima fa'alna mim ma'ruf. Jadi penerjemahannya itu terhadap fi dulu, terus kemudian langsung ke mim ma'ruf. Terhadap kepatutan-kepatutan atau kebaikan apa-apa yang mereka kerjakan pada diri-diri mereka. Maksudnya yaitu tadi, keluar rumah itu bukan untuk apa? Bukan untuk maksiat, tapi keluar ya keluar pindah rumah atau apa, atau mungkin ke keluarganya atau ke, yang penting fima fa'alna mim ma'ruf mereka. Gimana yang belakang? Siap? Ayo. Hafidu. Ayo Pak, hafidu. Kebagian, tenang Pak. Hafidu. Hafidu, jagalah. Wakumu dan karena Allah, qanitina, sebagai orang-orang yang tunduk, Iya, baik. Langsung saja. Hafidu ala sholawati. Ayo kita urai isim fi'ilnya ya Pak ya. Hafidu ini namanya fi'il apa Pak? Namanya fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Perintah. Domir yang tersimpan yaitu apa? Antum, yaitu antum. Fi'il amr, domir yang tersimpan adalah antum. Contoh, ya kita urai coba dari fi'il madhi. Misalnya ada kalimat hafidu, ini berarti ini fi'il madhi
Berarti yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amar. Nah, sekarang fi'il madhi. Tadi fi'il amar bunyinya di sini hafidhu. Nah, ubahlah menjadi fi'il mudhari' dulu. Ya. Ditambah hafidhu ditambah ya. Atau ditambah tak ya, yang paling pas ditambah tak. Tu hafidhuna. Nah. Tu hafidhuna. Ubahlah menjadi fi'il madhi, tu-nya dihilangkan menjadi hafadho. Hafadho. Kalau penjelasannya agak sulit, caranya begini supaya gampang. Dihapus dulu supaya gampang. Sama aja, sama-sama susah. Ya, tadi kan hafidhu gitu ya Pak. Sekarang wawu alifnya dihilangkan. Kalau fi'il amr itu berarti sukun, hafid. Ubahlah menjadi fi'il mudhari' ditambah ya atau anita. Misalnya apa? Ditambah tak misalnya. Tu hafidu. Tu hafidu. Ubahlah menjadi fi'il madhi. Tu-nya dihilangkan menjadi hafadho. Hafadho. Hafadho, tu hafidu, hafid. Hafadho, jagalah selalu. Tu hafidu, jagalah selalu, ya, sedang menjaga. Hafid, jagalah. Itu. Makanya orang ada hafidul Quran, berarti apa? Orang yang menjaga Al-Quran. Ala sholawati, ala namanya huruf jar. Ala itu huruf jar. Huruf jar. As-sholawati ini pasti isim. Kenapa Pak? Karena ada alif lam. Isim karena berakhiran ati namanya jamak. Jamak apa? Jamak muannas. As-sholawati jamak muannas. Ada yang berpendapat as-sholawati jamak taksir, enggak apa-apa. Karena memang dia bukan isim fa'il gitu. Was-sholati wawunya atof, namanya wawu atof. Apa atof itu Pak? Kalimat sambung. As-sholati isim bukan? Isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Dia mufrad tunggal. Mufrad ada tak marbutohnya berarti muannas. Maka as-sholati isim mufrad muannas. Nah, karena al-wusta itu menjadi sifat dari siapa? Sifat dari kalimat as-sholati ini, maka isim mufrad muannas ini juga berlaku untuk kalimat wusta. Berarti kalimat al-wusta isim. Kenapa Pak? Ada alif lam. Mufrad karena bukan jamak. Muannas. Nah sekarang kalau as-sholati kan tanda muannasnya apa? Yaitu tak marbutoh ini. Kalau al-wusta tanda muannasnya apa? Alif maksurah yang ini. Ya, kalimat yang diakhiri dengan alif maksurah itu kategorinya muannas. Apa muannas itu Pak? Muannas.
Kemudian ada kalimat kumu. Kumu yaitu apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'ilnya amar. Fi'il amar. Fi'il amar itu bermakna perintah. Nah, sekarang fi'il amar ditaruh di sini. Kumu, kalau wawu alifnya dihilangkan berubah menjadi kum. Kalau wawu alifnya dihilangkan berubah menjadi kum. Nah, ubahlah menjadi fi'il mudhari'. Gimana, Pak? Ubahlah menjadi fi'il madhi berasal dari kata koma. Apa artinya koma? Berdiri. Kemudian yakumu. Koma yakumu. Kum. Satu wazan dengan kalimat kola. Kola yakulu kul. Kana yakunu kun. Soma yasumu sum. Ada huruf ilatnya. Qanitina. Qanitina. Isim apa fi'il? Ya. Ya, kalau jawab fi'il ya. Ya, benar-benar salah maksudnya. Udah kenceng salah. Iya, kalau bermakna orang berarti dia isim. Iya, kelirunya orang belajar itu nggak dosa, nggak apa-apa, cuman malu, Pak. Iya, namanya isim fa'il, isim yang bermakna pelaku, orang, bermakna orang. Misalnya, konata menjadi konit. Ya kan? Konata, konit. Misalnya ja'ala, ja'il. Kholako, kholik. Nah itu, maksudnya itu bentuk kalimat yang bermakna pelaku. Misalnya misalnya ada kalimat ja'ala, menjadikan, atau orang yang menjadikan apa? Ja'ilun. Misalnya kholaqo. Kholaqo menjadi kholiqun. Jadi kalau dijamakkan menjadi ja'ilina boleh, ja'iluna juga boleh. Ya, sama-sama berakhiran ina. Nah, ini isim, ini juga isim. Isim pelaku namanya, yaitu isim fa'il, namanya pelaku. Berarti kalimat qanitina itu isim fa'il, dia jamak. Berarti apa? Isim jamak apa? Muzakkar salim. Salim itu artinya selamat tanpa huruf ilhaq. Bukan salim salaman. Ayo Pak, salim dulu. Bukan. Isim jamak mudzakkar salim. Nah, lanjut. Masih ada waktu kan? Ayo, fa'in khiftum. Khiftum apa fa'in? Khiftum yaitu fi'il apa? Fi'il madhi. Sudah jelas berakhiran tum pasti fi'il madhi. Nah, madhi itu berasal dari kata apa? Berasal dari kalimat khofa. Sama dengan koma.
Khofa. Cuman ini berasal dari kata fa'ala yaf'alu. Kalau koma itu fa'ala yaf'ulu. Oh iya. Oh iya itu iya paham apa iya. Gitu ya. Karena apa? Kalimat khofa bukan yakhufu tapi yakhofu. Yakhofu. Gitu. Yakhofu. Khofa yakhofu. Ya, nanti terus kemudian khof. Fi'il amarnya ya. Khof. Khofa yakhofu. Artinya apa? Takut atau khawatir. Tapi ada yang berpendapat bukan yakhofu, yakhifu. Kan beda pendapat, nggak apa-apa. Khofa yakhifu ada. Makanya di sini bunyinya khif kan, khiftum. Artinya khawiftum. Farijalan, rijalan apa tadi? Isim. Kenapa isim? Karena ada tan. Rukbanan juga isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Amintum berakhiran tum berarti fi'il apa tadi? Fi'il madhi. Amintum fi'il madhi karena berakhiran tum. Berasal dari kata amina, pendek semua. Amina. Misalnya ada kata amina. Fi'il mudhari'nya apa? Amina minu. Terus kemudian amin. Amina minu amin. Yaitu apa artinya? Telah aman. Fadhkurullaha, fadhkuru bermakna lah berarti apa? Itu fi'il amar, amar. Dhamir yang tersimpan apa? Yaitu antum, dhamir antum. Maka fadhkuru, maka ingatlah kalian. Ada kalimat kaliannya di situ. Fadhkurullaha kama allama fi'il apa? Allama fi'il madhi. Dhamirnya apa? Dhamir yang tersimpan adalah huwa. Berarti apa? Bermakna apa? Dia mengajarkan. Malam takunu fi'il apa? Takunu yaitu fi'il mudhari. Kategorinya dia af'alul khamsah. Sama dengan kalimat ta'lamun. Ta'lamun namanya fi'il apa? Fi'il mudhari. Dhamirnya apa? Dhamirnya tak berawalan tak berakhiran wawunan berarti antum. Dah cukup ya Pak. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau kebanyakan takut muntah, banyak malah batal nanti kan. Dikit-dikit aja. Nah, itu ayat 240 ya maksudnya di ini sendiri. Ya. Dan nanti sendiri yatawaffauna fil mudhari wa yadaruna fil mudhari ini sendiri nggak buat latihan. Ya. Tuh. Sendiri, maksudnya sendiri itu Pak Arif doang, yang lain nggak usah. Iya. Itu. Jadi
yang perlu dicontoh itu ya kayak Pak DKM, udah bawa bukunya tebel banget kan. Kayak gaya-gaya. Astagfirullah. Dah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Materi pertemuan ke 18, 19, 20 sebetulnya masuk di materi fi'il maklum dan majhul. Fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' majhul. Nah, itu sudah saya sampaikan tuh beberapa waktu yang lalu. Kataba menjadi kutiba, yaktubu menjadi yuktabu. Nah, itu sudah tinggal diasah aja nanti. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.